Selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali dengan Mister Agus dalam pelajaran agama pada pagi hari ini. Hari ini kita akan bersama-sama belajar materi yang keempat tentang Amos, manusia biasa yang dipilih Tuhan. Anak-anak, ada yang tahu nggak apa arti dari minder? Ya, Mister akan jelaskan. Minder adalah perasaan bahwa seseorang lebih rendah dibandingkan orang lain. Nah, sekarang kalian pernah nggak merasakan minder? Ya, pastinya kalian pernah merasakan yang namanya minder. Mister sendiri dulu juga pernah merasakan minder karena tidak sehebat orang lain dan punya keterbatasan ataupun kekurangan. Tapi kita lihat, ternyata Tuhan melihat kita itu sangatlah istimewa. Walaupun kita memiliki kekurangan, tapi Tuhan selalu melihat kita istimewa. Hari ini kita mau sama-sama belajar dari salah satu tokoh Alkitab yang bernama Nabi Amos. Di mana Nabi Amos ini adalah manusia biasa yang dipilih oleh Tuhan. Dan kita mau bersama-sama melihat sebuah video tentang latar belakang dari Nabi Amos. Mari kita saksikan bersama-sama. Pertama, Amos berasal dari wilayah Tekoa di kerajaan Yehuda. Tekoa hanya berjarak 12 km dari Yerusalem. Dan pada masa Amos hidup, wilayah tersebut merupakan bagian dari kerajaan Yehuda. Saat ini, wilayah Tekoa atau dalam bahasa Arab adalah Tuku merupakan bagian dari wilayah Palestina dan merupakan bagian dari desa Arab Al-Ta'amira. Orang Yahudi mengasosiasikan daerah Tekoa dengan orang berhikmat. Hal ini dikaitkan dengan kisah wanita bijak dari Tekoa yang menasihati Daud untuk menerima kembali anaknya Absalom. 2 Samuel 14. Yang kedua, arti nama Amos dan latar belakang kehidupannya. Nama Amos dalam bahasa Ibrani berarti beban atau menanggung beban dari Allah. Hal ini mungkin dikaitkan dengan panggilan Amos sebagai nabi. Ia adalah seorang peternak dan pemungut buah ara hutan dan dia mengatakan bahwa aku ini bukan nabi dan aku ini tidak termasuk golongan nabi. Amos 7 ayat 14. Apa yang dikatakannya itu untuk menegaskan bahwa Tuhan secara khusus memanggilnya walau latar belakangnya adalah orang biasa, bukan dari suku Lewi, para imam, atau rohaniawan. Yang ketiga, menjadi nabi di masa Raja Yerobeam II dan Raja Usia. Amos hidup pada abad 8 sebelum Masehi pada masa pemerintahan Yerobeam II dari Kerajaan Utara atau Israel yang saat itu sedang berada pada masa jaya dan Raja Usia dari selatan yaitu Kerajaan Yehuda. Mengapa sih Amos bisa dipilih Tuhan? Apa karena Amos itu istimewa? Ya, pastinya Amos itu istimewa di mata Tuhan. Anak-anak, mari kita mau sama-sama memahami apa arti istimewa menurut Tuhan sendiri. Istimewa menurut Tuhan yaitu jika kita hidup menurut kehendak Tuhan. Lalu, menurut kehendak Tuhan itu seperti apa? Ya, kita bisa hidup taat, kita bisa hidup mendengarkan dan melakukan setiap perintah dari Tuhan. Seperti contohnya di dalam Perjanjian Lama, di dalam kitab Keluaran 20 ayat 1 sampai ayat 17, di situ dijelaskan tentang 10 perintah Tuhan, di mana kita mau sama-sama menaati perintah Tuhan dari perintah pertama hingga perintah ke-10. Kemudian di dalam Perjanjian Baru, di dalam kitab Matius pasal 22
ayat 34 sampai 40. Di mana di situ dituliskan tentang hukum yang terutama. Ada 2 hukum. Dan disitulah kita mau bersama-sama mau melaksanakan setiap perintah dari Tuhan. Nah, itulah arti istimewa menurut kehendak Tuhan, di mana kita mau menuruti kehendak Tuhan sendiri. Lalu, apa sih keistimewaan ataupun teladan dari Nabi Amos? Pertama, ternyata Nabi Amos itu tidak minder. Kedua, Nabi Amos tidak takut. Ketiga, Nabi Amos taat kepada Allah, mau menjalankan setiap perintah dari Tuhan. Walaupun Nabi Amos mempunyai keistimewaan, tapi dia juga punya yang namanya kekurangan. Apa sih kekurangan dari Nabi Amos? Pertama, dia tidak pandai berbicara di depan orang. Kedua, ternyata dia bukan berasal dari keluarga Nabi. Dan ketiga, dia adalah seorang peternak. Nah, itulah kekurangan dari Nabi Amos. Tetapi Tuhan tidak melihat semuanya itu. Di dalam kekurangan, Tuhan akan menutupi, asalkan kita mau bersandar kepada Tuhan. Amos dipilih oleh Tuhan untuk menegur bangsa Israel yang memiliki kesalahan-kesalahan. Lalu apa saja sih kesalahannya? Pertama, ternyata suka memeras. Kedua, mereka selalu menumpuk kekayaan untuk dirinya sendiri. Ketiga, mereka beribadah dengan asal-asalan. Keempat, suka menindas yang lemah. Yang terakhir, mereka selalu mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu, Tuhan memilih Amos untuk menegur bangsa Israel pada waktu itu. Sebagai ayat pendukung pada pagi hari ini, yang tertulis di dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 16, yang berbunyi, "Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan." Ya, hari ini kita sama-sama belajar di mana Tuhan sudah memilih kita, walaupun kita adalah orang-orang yang memiliki banyak sekali kekurangan, tapi di mata Tuhan kita adalah anak yang sangat istimewa. Karena Tuhan akan menutupi segala kekurangan di dalam diri kita. Oleh karena itu, marilah kita mau belajar bersyukur bahwa kita adalah anak Tuhan, anak yang istimewa. Pelajaran pada hari ini sampai sini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.